Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar tematik, yaitu tema 5 cuaca dan subtema 4 cuaca, musim dan iklim. Nah, anak selesai lihat muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Sebelum mengikuti pelajaran hari ini, pastinya Ananda sudah melaksanakan agenda paginya, yaitu salat duha, murojaah, dan zikir pagi. Dan pastinya juga sudah selesai mandi dan sarapan pagi, supaya insya Allah Ananda bisa fokus menerima pelajaran hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Kita sudah mempelajari informasi dari teks tentang cuaca, perubahan cuaca, dan pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Selain cuaca, kita mengenal keadaan alam yang disebut dengan musim dan iklim. Sekarang, mari kita pelajari informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Cuaca, musim, dan iklim. Kita sering merasakan udara panas, namun beberapa jam kemudian kita merasakan udara dingin. Kondisi udara panas karena cuaca cerah dan sinar matahari bersinar terik. Kondisi udara dingin karena cuaca hujan. Cuaca merupakan kondisi udara yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat dan di wilayah terbatas. Cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu disebut musim. Misalnya, musim hujan adalah rentang waktu ketika sering terjadi hujan. Pada musim hujan sering terjadi cuaca mendung. Musim di negara kita hanya ada dua jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tandanya musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tandanya musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini, cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu yang lama, dari bulan ke bulan. Pembagian jenis iklim berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima di bumi. Iklim menyebabkan adanya musim. Contohnya, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Daerah khatulistiwa banyak menerima sinar matahari. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Iklim tropis merupakan iklim yang berciri sinar matahari dapat dirasakan sepanjang tahun. Menemukan informasi-informasi berkaitan dengan musim di Indonesia. Musim hujan dan musim kemarau di Indonesia. Posisi geografis Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis khayal tengah bumi. Salah satu dampak dari posisi tersebut, dalam satu tahun Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan ditandai dengan banyaknya jumlah curah hujan yang terjadi. Jumlah curah hujan rata-rata yang turun di Indonesia mencapai 1.600 mm per tahun. Musim hujan di Indonesia terjadi sekitar bulan Oktober sampai bulan April. Kemudian, musim kemarau. Musim kemarau merupakan salah satu musim yang terjadi pada negara yang memiliki iklim tropis. Musim kemarau ditandai dengan jumlah curah hujan yang sangat rendah. Pada musim kemarau, hujan jarang turun. Musim kemarau di Indonesia terjadi sekitar bulan April sampai bulan Oktober. Nah, anak saya bisa lihat, itulah kedua teks yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim. Dari teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi bahwa ternyata Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.
Dan informasi selanjutnya yang bisa kita peroleh adalah bahwa Indonesia itu ternyata iklimnya iklim tropis. Hal itu terjadi karena Indonesia terletak di daerah khatulistiwa atau di daerah garis hayal tengah bumi. Nah, iklim tropis itu artinya sinar matahari dapat kita rasakan sepanjang tahun. Nah, kemudian informasi yang selanjutnya yang bisa kita peroleh adalah bahwa ternyata musim itu tidak hanya dua, tetapi ada banyak. Dan ada beberapa negara yang memiliki 4 musim, misalnya saja negara Jepang. Nah, itulah tadi informasi yang bisa kita peroleh dari kedua teks tersebut mengenai cuaca, musim, dan iklim. Materi pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya adalah menceritakan kembali percakapan yang diperagakan. Informasi dari percakapan dapat diceritakan kembali kepada orang lain. Untuk dapat menceritakan kembali informasi dengan lengkap dan jelas, kita sebaiknya mengidentifikasi terlebih dahulu topik yang dibicarakan. Informasi penting dicatat supaya dapat disampaikan kembali dengan lengkap dan jelas. Nah, ayo kita baca percakapan berikut ini dengan cermat. Sore hari setelah pulang dari belajar kelompok, Fitri bergegas ke kamar kakaknya. Sore itu, kakak Fitri baru saja pulang dari kunjungan studi ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Fitri tidak sabar ingin bertanya kepada kakaknya. Bacalah teks percakapan Fitri dan kakaknya berikut. Fitri bertanya, "Wah, kakak sudah pulang ya? Bagaimana tadi kunjungannya ke BMKG?" Kakak menjawab, "Iya, Fit, kakak baru saja sampai. Menarik sekali kunjungan hari ini. Kakak tadi dijelaskan tentang pengaruh perubahan iklim di Indonesia loh." Fitri bertanya, "Apa itu perubahan iklim, Kak?" Kakak menjawab, "Kamu pernah merasakan cuaca yang berubah-ubah secara tiba-tiba?" Nah, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik, Fit. Oh, jadi perubahan cuaca yang tiba-tiba adalah salah satu akibat dari perubahan iklim ya, Kak? Kakak menjawab, "Benar, Fitri. Selain mengubah pola cuaca, perubahan iklim juga menyebabkan meningkatnya kejadian badai, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya permukaan air laut di daerah tropis karena meningkatnya suhu bumi." Fitri bertanya, "Ternyata cukup mengkhawatirkan ya, Kak, pengaruh perubahan iklim. Adakah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi akibat perubahan iklim, Kak?" Kakak menjawab, "Tentu ada. Supaya akibat perubahan iklim tidak semakin parah, kita harus merawat lingkungan sekitar, misalnya dengan mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan." Fitri menjawab, "Wah, banyak ternyata yang bisa kita lakukan. Setelah mendengar hasil kunjungan kakak, aku akan menyampaikan informasi ini ke teman-temanku ya, Kak, supaya mereka juga ikut mengurangi dampak perubahan iklim." Nah, anak sudah lihat, itulah tadi percakapan antara Fitri dan kakaknya. Tugas Ananda hari ini yaitu yang pertama, tuliskan topik percakapan antara Fitri dan kakaknya. Kira-kira apa judul antara percakapan antara Fitri dan kakaknya tadi. Kemudian, tugas selanjutnya, silahkan Ananda tuliskan informasi-informasi penting yang ada di dalam teks percakapan tadi. Insya Allah Ananda bisa mengerjakannya. Jika ada yang kurang Ananda pahami, silahkan tanyakan ke Ustazah. Dulu pembelajaran kita hari ini, tetap jaga kesehatan dan ibadah Ananda. Rajin-rajin ibadah ya anak seni-seniha. Jika ada yang kurang Ananda pahami, silahkan ditanyakan. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.